Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Hairani, saya dari SMA Swasta Islam Terpadu Nurul Fikri. Hari ini saya akan melakukan UKIN praktik pembelajaran secara online. Berikut saya akan tampilkan kartu peserta UKIN saya. Ini adalah kartu peserta saya. Dengan nomor daftar ujian 2021202754. Selain itu, saya akan tampilkan berita koran online di hari ini. Ini adalah koran online Republika. Di sini terlihat Wednesday 10 Muharram 1443 18 Agustus 2021. Ini adalah berita koran online Republika di hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali ketemu teman-teman di 11 MIPA 4 hari ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, oke. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Semoga Allah memberikan pemahaman yang sempurna dalam kita belajar hari ini. Untuk itu kita mulai dengan doa. Aira, boleh dibantu? Pretension. Get ready, I'm ready. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, silakan teman-teman isi absen di link Google Form yang sudah Bu Rani kirim di grup. Silakan diisi. Oke, izin untuk share screen ya. Silakan lanjut ke absen ya di link Google Form. Hari ini kita mau ngapain sih gitu ya? Hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis gitu ya. Mau ngapain aja gitu ya? Hari ini kita tujuan pembelajaran kita adalah kita akan membahas tentang karakteristik fluida ideal, menjelaskan konsep asas kontinuitas, menganalisis hubungan gitu ya antara kecepatan dan debit pada luas penampang yang berbeda gitu ya berdasarkan asas kontinuitas gitu ya. Ini yang akan kita pelajari. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fluida statis gitu ya, fluida statis. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam fluida dinamis. Oke. Nah, sebelum itu Bu Rani pengen sampaikan dulu nih gitu ya. Sebelumnya kan teman-teman mengisi video Edpuzzle sebagai pretest ya. Di video yang pertama gitu ya, dari data yang Bu Rani lihat, ada 2 dari 32 siswa nih yang masih belum turn in gitu ya, belum mengumpulkan. Jadi silakan mengumpulkan bagi yang belum gitu ya. Untuk Edpuzzle yang kedua, 2 siswa masih belum turn in gitu ya, tetapi masih ada 12 dari 32 siswa yang nilainya masih di bawah KKM gitu ya. Gak apa-apa gitu ya, ini kondisi awal sebelum kalian menerima materi gitu ya. Mudah-mudahan setelah kita belajar bareng hari ini, teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik sehingga nanti nilai post-testnya jadi lebih bagus. Lanjut ya teman-teman. Masuk ke sini. Bu Rani punya 4 gambar. Wow, gambar apa ya? Ada laminer, ada turbulen, ada apa nih? Sirup gitu ya, macam-macam. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam apersepsi dulu gitu ya. Bu Rani pengen tahu nih, kalian pasti ingat nggak sih gitu ya pelajaran yang kemarin gitu ya terkait dengan karakteristik tentang fluida gitu ya. Nah, untuk bisa membahas ini lebih dalam, teman-teman silakan masuk ke dalam link Padlet. Oke, sudah masuk ke dalam link Padlet? Oke, kalau sudah, kalian boleh mulai mengisi nih ya. Kayak yang pertama, ada gambar apa ya? Perhatikan gambar di bawah ini, jelaskan mengenai aliran termampatkan, dan tidak termampatkan. Untuk pertanyaan pertama ini, Bu Rani minta tolong Reva. Ya, Reva. Reva boleh membacakan jawabannya, Reva? Open mic. Iya.
Silakan Reva. Yang nomor 1. Yes, nomor 1 saya. Kalau aliran yang termampatkan itu fluida yang mengalir mengalami perubahan volume ketika fluida tersebut ditekan. Kalau yang tidak termampatkan itu fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume ketika ditekan. Oke, bagus banget jawabannya Reva. Terima kasih Reva. Boleh berbagi? Jadi aliran laminar adalah aliran yang mengalir dengan bentuk garis lurus, sedangkan aliran turbulen adalah aliran yang partikel-partikelnya ada yang punya arah gerak yang berbeda atau berlawanan dari arah aliran keseluruhan. Yes. Wow, ini luar biasa jawaban teman-teman ya. Oke, Bu Rani akan tambahkan gitu ya dan kuatkan kembali. Ini Bu Rani izin stop share dulu. Kita kembali ke PPT. Sudah? Kita masuk ke sini nih teman-teman, aliran tunak dan aliran tidak tunak. Oke, kita lihat ya, yang dimaksud dengan aliran tunak dalam fluida gitu ya, atau aliran fluida yang disebut tunak ketika kecepatan di kan fluida mengalir nih dalam sebuah pipa gitu ya, seperti gambar yang bawah nih teman-teman ya. Ketika fluida mengalir ya, maka dia memiliki kecepatan yang konstan. Kecepatan yang konstan pada titik yang sama. Kalau kamu lihat gambar yang atas ya, teman-teman, ini merupakan garis arus ya. Misalnya di sini ada titik A gitu ya dengan arah kecepatan PA, ada titik B dengan arah kecepatan PB, ada titik C dengan arah kecepatan PC. Pada aliran tunak ya, maka di setiap titik A gitu ya, di titik yang sama di titik A, maka arahnya kecepatannya selalu seperti itu. Dan besar kecepatannya di titik tersebut itu selalu konstan atau selalu sama. Di titik B, besar kecepatannya selalu besarnya sama. Di titik C, kecepatannya selalu sama. Jadi, kita bisa katakan kalau aliran tunak ini adalah aliran yang dia memiliki kecepatan konstan pada titik yang sama, gitu ya. Misal kalau di gambar bawah nih, gitu ya, di luas penampang ini, dia selalu 1,6 meter per second. Jadi walaupun partikel yang melalui titik tersebut itu berbeda, tapi ketika melalui di titik itu, maka kecepatannya itu selalu 1,6 meter per second. Itu ya teman-teman. Jadi aliran tunak adalah aliran fluida di mana kecepatannya itu konstan terhadap waktu. Terus aliran tidak tunak gimana? Aliran tidak tunak ini berarti dia kebalikannya. Berarti dia kecepatannya itu berubah-ubah gitu ya. Di titik yang sama kecepatannya itu berubah-ubah. Oke, ini adalah aliran tunak dan tidak tunak. Lanjut, apa yang dimaksud dengan aliran termampatkan dan tidak termampatkan? Ya, aliran termampatkan dan tidak termampatkan, dikatakan termampatkan, kamu bisa lihat gambar yang sebelah kiri gitu ya. Di sini ada compressible gitu ya dan incompress. Kalau misalnya ada sebuah fluida gitu ya, kita kasih tekanan nih teman-teman, ditekan gitu ya, terus dia tuh jadi berubah. Apa yang berubah? Volumenya. Nah, kamu lihat, ini kan gambar yang pertama, mouse Bu Rani kelihatan nih ya, awalnya volumenya setengah gini ya, setengah kotaknya tuh ya, kelihatan. Ketika dikasih P1 gitu ya, tekan, ternyata dia volumenya menjadi lebih kecil gitu ya, volume menjadi lebih kecil, massa jenisnya berubah. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, berarti ini kita katakan aliran fluidanya termampatkan atau compressible, gitu ya. Lawannya, gitu ya, ketika kondisi kedua, ketika dikasih tekanan, oh dia tidak mengalami perubahan apapun. Volumenya tetap, massa jenisnya tetap, tidak mengalami perubahan apapun. Kondisi fluida yang dikasih tekanan, tapi dia tidak mengalami perubahan apapun, ini disebut dengan tidak termampatkan atau incompressible, gitu ya. Nah, semua zat cair, gitu ya, fluida dalam bentuk zat cair bergerak, yang bergerak dan kemudian mengalir, ini termasuk ke dalam fluida yang tidak termampatkan. Ciri yang ketiga, nah. Teman-teman, fluida itu kan segala sesuatu yang mengalir ya. Dia bisa bentuknya zat cair, juga bisa dalam bentuk gas. Zat cair sendiri boleh air, boleh madu gitu ya, minyak, kemudian apalagi sirup gitu ya. Itu merupakan salah satu contoh gitu ya dari fluida yang bentuknya itu zat cair. Nah, kalau kita lihat gambar nih teman-teman, semuanya itu punya tingkat kekentalan yang berbeda ya, viskositas yang berbeda. Itu kental.
Kekentalan dalam fluida ini itu mirip seperti gesekan pada gerak benda padat gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada laminer gitu ya dan turbulen. Aliran laminer ini kalau kamu lihat secara gambar, wow, dia lurus banget ya teman-teman, lurus gitu ya. Jadi aliran laminer memang aliran fluida yang dia tuh mengikuti garis arus, lurus melengkung gitu ya, terlihat ujung dan pangkalnya gitu ya, teratur gitu ya, kayak seperti lapisan-lapisan, makanya disebutnya laminer gitu ya, laminer flow. Ini contohnya kalau pada air sungai yang tenang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi jalan-jalan atau kemana gitu ya, air sungai itu tenang gitu ya, mengalir pelan. Nah, itu tipe laminer. Dari berbagai karakteristik yang tadi kita sudah pelajari gitu ya, untuk pembahasan kali ini kita hanya membatasi pada karakter fluida yang ideal saja. Gitu. Tadi kan teman-teman sudah mengisi link Padlet ya, link Padlet. Sekarang Bu Rani pengen gitu ya, kita melakukan penilaian teman sejawat nih gitu ya, sesama teman saling memberikan nilai. Oke, wow, keren, bagus nilainya. Kita lihat kolom 2. Selanjutnya, ya permasalahan kita hari ini gitu ya, ya teman-teman ada nggak yang punya bunga bougainville di rumah? Ada yang punya bunga seperti ini? Punya bunga bougainville? Ada yang punya? Dia disebut dengan bunga kertas gitu ya. Kenapa disebut dengan bunga kertas? Karena memang bagian sebenarnya ini bagiannya kelopaknya gitu ya. Ini sangat-sangat tipis gitu ya. Yang warna-warni ini sebenarnya kelopaknya. Nah, terus di dalamnya itu ada bunganya gitu ya. Nah, kelopaknya inilah yang berwarna-warni gitu ya. Ini sangat tipis karena disebut dengan bunga kertas. Sangat mudah sekali untuk rontok gitu ya, untuk berguguran gitu ya. Bunga-bunganya ini sangat-sangat mudah gitu ya. Maka diperlukan gitu ya teknik khusus gitu ya. Nah, permasalahan kita bagaimana gitu ya seorang penjual tanaman bougainville mampu gitu ya bisa melakukan teknik penyiraman dengan selang air, tapi biar tanaman bougainville-nya itu tetap subur tanpa rontok gitu ya, tetap subur tanpa rontok. Nah, kalau seandainya air nih atau fluida mengalir dalam sebuah pipa gitu ya, permasalahannya adalah gimana sih kelajuannya gitu ya, kelajuan fluida tersebut di dalam pipa gitu ya, ketika kondisinya ada perubahan luas penampang gitu ya, misalnya air masuk gitu ya dengan kecepatan P1, terus kemudian mengecil luas penampangnya, nah itu kecepatannya tuh jadi gimana gitu ya, terus kemudian debitnya itu jadi seperti apa gitu. Oke, nah Bu Rani dari kedua permasalahan ini ada nggak yang mau berbagi menurut pemikiran kalian? Oh caranya gini nih Bu, gitu jawabannya. Boleh open mic? Ya biar alirannya tuh kayak disiram ke hujan gitu biar nyebar. Selangnya dipencet biar alirannya seperti air hujan aja gitu ya? Iya, biar dia kayak nyebar gitu kan, kalau dipencet kan dia jadi kayak misah gitu. Luas gitu ya, kayak air hujan gitu ya. Oke, baik Nela, terima kasih. Bu Rani simpan ya jawabannya. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapat saya untuk masalah kita hari ini? Saya ada Bu, yang kedua. Ini siapa? Nisa. Oke Nisa, silakan Nisa. Untuk kelajuan fluida di A1 di aliran yang pertama itu lebih kecil daripada yang kedua, karena luas penampangnya lebih besar, dan yang aliran kedua lebih kencang karena luas penampangnya lebih kecil. Terus untuk debit keduanya itu sama karena ada asas kontinuitas. Oke. Menurut Nisa di penampang pertama yang luas penampangnya besar, kecepatannya kecil ya Nisa ya? Iya Bu. Ya, di kondisi luas penampang yang kedua karena luas penampangnya kecil, kecepatannya menjadi besar. Seperti itu Nisa? Iya Bu. Ya, Bu Rani simpan jawabannya dulu ya. Oke, untuk tahu gimana sih sebenarnya gitu ya, yang tepatnya nih untuk dua permasalahan kita ini, nanti kita akan melakukan praktikum gitu ya. Tapi sebelum itu, Bu Rani mau teman-teman lihat ini sebentar. Oke,
Jadi ternyata si air yang mengalir ini dia penuh gitu ya, embernya 2 liter dalam waktu 16 detik gitu ya. 16 detik embernya udah penuh. Nah, kalau gitu berapa debitnya gitu ya? Nah, berarti debit itu adalah total volume gitu ya yang mengalir dibagi dengan waktunya. Karena volume yang dipenuhi ember ini adalah 2 liter gitu ya kapasitasnya airnya, berarti 2 liter dibagi dengan 16 second. Kamu akan mendapatkan angka 0,125 liter per second. Kita akan bentuk menjadi 8 kelompok dengan satu kelompoknya itu 4 orang. Oke, semuanya sudah join? Oke, baik, Bu Rani akan keliling dari room ke room. Oke, ya, lanjut Alia ke posisi 2-nya. Geser luas penampangnya dan hitung lagi kecepatannya. Ya. Ikuti di LKPD ya, step-stepnya. Bu Rani pindah ke room lain ya. Baik, terima kasih teman-teman. Lanjutkan. 2. Oke, teman-teman udah kegiatan 2 ya? Iya, Bu. Oke. Zahra Kirana, di sini kamu dapat data apa nih? Nih, sekarang yang kamu lakukan. Kecepatan, betul. Nabila, apalagi Nabila? Ada kecepatan, berapa kecepatan yang kamu dapat di titik ini? 2,6. 2,6 meter per second, betul. Debitnya berapa debitnya? 5.000, Bu. Berapa saya? Debitnya 5.000. Iya, debitnya 5.000 liter per second. Oke. Yang luas penampangnya besar, kecepatannya seperti apa? Kalau menurut pengamatan teman-teman? Kecepatannya kecil, Bu. Yang di mana kecepatannya kecil, sayang? Yang di posisi 2, yang paling besar. Oke. Di posisi 2, kecepatannya lebih kecil dibandingkan yang sekarang ya? Iya. Oke. Keluar. Pelan-pelan. Mana bilang pelan-pelan? Sendiri, Raf. 3 naik, 3. Iya, nih, sabar. Ingin turunnya susah. Dah. Oke. Dah. Teman-teman dapat data apa nih saya? Di mana? Di luas penampang 3 tadi. Dapat data kecepatan ya? Kecepatan, oke. Ini kamu lagi mau berapa? Luas penampang yang keberapa? Ini sekarang ke 5. Ya. Oke, lanjut silakan. 2 naik. 2. Oke. Dapat langsung. Oke. Berapa naik yang terakhir? 1,5. Jadi sayang kecepatannya harus di tengah-tengah lingkaran. Coba-coba ulangi. Iya. Nah, sebentar, Bu Rani mau tanya. Berarti di data ini apa yang kamu dapat? Kamu dapat data apa nih di titik ini? Dapat Luas penampang sama kecepatan. Oke, berapa luas penampangnya? 2 meter. 2. Berapa kecepatan yang kamu dapat? 2,5. Oke, 2,5. Nah, Bu Rani mau tanya dong, menurut dari titik ini, apa yang bisa kamu sampaikan? Tadi kan udah dari titik 1 sampai titik ini ya. Gimana dengan luas penampang dan hubungannya dengan kecepatan? Boleh berbagi, Nela atau Anissa? Semakin kecil luas penampangnya, semakin besar kecepatannya. Oke, semakin kecil luas penampangnya, semakin besar kecepatannya. Wow, keren. Tadi di data yang paling besar luas penampangnya berapa yang kalian ambil? 10. 10. Berapa tuh kecepatannya ketika di luas penampang 10? 0,5. Oke, siap. Oke, lanjutkan ya. Hasilnya kamu upload di link Padlet. Silakan. Izin pamit ya ke room lain. Makasih, Bu. Sama-sama. Silakan teman-teman mengupload hasil praktikumnya di link Padletnya. Ya. Kelompok 8 perwakilannya
boleh menceritakan analisis datanya terhadap tabel 1. Ini Bu Rani perbesar. Jadi datanya di posisi kedua kita dapatnya 3,1 M, kecepatannya 1,6 meter per second, sama debitnya 5.000 liter per second. Terus di posisi dan juga sama, Bu. Kalau menurut, berarti data yang kamu dapatkan di posisi titik 2, 3, 4, 5, 6, datanya sama ya, Nafisa ya? Iya. Oke. Apa yang bisa Nafisa sampaikan nih kalau melihat data seperti ini? Analisis datanya seperti apa, Nafisa? Kayaknya kalau luas penampangnya sama, semuanya jadi sama juga, Bu. Oke. Kalau luas penampangnya sama, semuanya sama. Berarti ketika luas penampang sama, kecepatan? Sama besar. Kecepatan sama besar. Aliran debitnya gimana menurut Nafisa? Dia juga sama besar, Bu, di sepanjang pipa. Oke, aliran debitnya sama besar di sepanjang pipa. Good job, Nafisa. Thank you. Terima kasih. Oke. Untuk tabel 2-nya, kelompok 7, boleh berbagi? Iya, Bu. Oh ya, Corona ya. Oke, Ya. Corona boleh jelasin nggak nih hasilnya gitu ya? Ya, jadi di setiap posisinya tuh beda-beda luas penampangnya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Gitu, kecepatannya juga. Dan dianalisis bisa dianalisis jadinya jika luas penampangnya lebih besar, maka kecepatannya akan semakin kecil. Begitu pula juga sebaliknya seperti posisi 2, posisi 2, luas penampangnya 10 tetapi kecepatannya 0,5. Terus juga semakin besar kecepatan maka semakin kecil luas penampangnya. Bisa dilihat juga pada posisi 6 itu kecepatannya 3,0 meter per second tapi luas penampangnya 1,5. Oke. Bagaimana dengan aliran debitnya, Corona? Aliran debitnya sama di seluruh posisi. Oke, aliran debitnya sama. Oke, Corona mengatakan bahwa kalau tadi di tabel 1 ya, yang disampaikan kelompok 1, itu kan datanya sama gitu ya di sepanjang pipa, karena memang di situ tidak ada perubahan luas penampang. Di kegiatan 2, ini luas penampangnya bervariasi ya, Corona ya. Di sini data dari hasil praktikum kalian menunjukkan bahwa ketika terjadi perubahan luas penampang, maka nilai kecepatannya juga berubah gitu ya. Seperti yang tadi Corona sampaikan, terlihat ketika luas penampangnya itu besar nih pada angka 10 meter persegi, kecepatannya itu paling kecil gitu ya, 0,5 meter per second gitu ya. Tapi ketika luas penampangnya itu kecil, nah di sini pada posisi 5 gitu ya, luas penampang 2 meter persegi, kecepatannya besar, 2,5 meter per second. Jadi tadi Corona menyampaikan ketika luas penampang besar, kecepatannya menjadi kecil. Sebaliknya, ketika luas penampang kecil, kecepatannya semakin besar. Sedangkan debit di sini semuanya 5.000 liter per second, gitu yang menunjukkan bahwa yang Corona sampaikan tadi, aliran debitnya sepanjang pipa besarnya sama. Ya, Bu Rani pengen kita ke kesimpulan gitu ya. Apa sih kesimpulan dari percobaan ini? Kelompok 3 boleh berbagi nih apa kesimpulannya dari praktikum yang kalian lakukan. Boleh kelompok 3? Jadi dari tabel yang kita dapetin tadi, dia kan semakin besar luas penampang pipa, maka kecepatan alirannya itu akan semakin kecil. Sementara semakin kecil luas penampang pipa, maka kecepatan alirannya semakin besar. Terus debitnya tuh nggak terpengaruhi sama penampang pipa sama kecepatan alirannya, Bu. Oke, keren Rapipa. Terima kasih Rapipa. Nah, di sini Rapipa menyimpulkan gitu ya, semakin besar luas penampang pipa, kecepatannya semakin kecil. Sementara semakin kecil luas penampang pipa, maka kecepatannya akan semakin besar. Kecepatan debit itu akan sama di setiap atau sepanjang pipa. Good job Rapipa. Yes. Oke. Kita ke penerapan. Apa sih biasanya gitu ya yang terjadi gitu atau yang dimanfaatkan dari
asas kontinuitas ini gitu ya. Nih. Kelompok 1, boleh berbagi tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kelompok 1. Dapat ditemukan pada selang penyemprotan. Fluida mengalir dari keran air menuju ujung selang. Nah, ujung selang yang ditekan menyebabkan kuas penampang mengecil dan menyebabkan laju aliran fluida semakin besar. Oleh karena itu, pada tempat pencucian mobil, ujung selangnya memiliki diameter lebih kecil agar kecepatan semburan air semakin besar. Wow, keren. Di sini kelompok 1 ngasih contoh gitu ya penerapannya. Ini pada proses penyemprotan gitu ya. Fluida mengalir dari keran air menuju ke ujung selang. Nah, ujung selangnya itu akan ditekan gitu ya, supaya luas penampangnya jadi lebih kecil, sehingga menyebabkan aliran fluida itu semakin besar. Wow, kelompok 1 juga mengamati pada proses penyucian mobil gitu ya, motor juga ya, pencucian mobil. Di situ ujung selangnya itu pasti memiliki diameter lebih kecil. Tujuannya adalah supaya kecepatan semburan airnya semakin besar. Keren banget. Terima kasih Aisyah dan tim kelompok 1. Baik teman-teman, itu praktikum kita ya, kesimpulan dan manfaat dari asas kontinuitas yang kita pelajari. Benar banget ya apa yang tadi kalian teman-teman sudah sampaikan gitu ya dari hasil praktikum. Di tabel 1 kalian dapat data yang sama gitu ya, karena memang di kegiatan 1 itu tidak ada perubahan luas penampang. Ketika tidak ada luas perubahan penampang, kecepatan juga tidak berubah dan debit juga sama di sepanjang aliran pipa gitu ya. Nah, tadi kita dapat menyimpulkan juga bahwa debit merupakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang gitu ya dalam satuan waktu tertentu gitu ya. Nah, teman-teman bisa disimpulkan dalam bentuk persamaan rumus seperti yang terlihat gitu, bahwa kalau debit itu adalah Q gitu ya, kemudian volume itu adalah V dan waktu itu adalah T, maka ini adalah persamaan debit gitu ya, di mana debit itu adalah Q, merupakan volume yang mengalir dalam pipa setiap satuan waktu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau di tabel 2, kalian mendapatkan hasil yang bervariasi gitu ya, teman-teman mendapatkan hasil yang bervariasi. Nah, ini tabel 2 gitu ya. Di sini angkanya bervariasi, cuman kita bisa lihat bahwa ketika luas penampangnya itu sangat besar, 10, dia hanya mendapatkan kecepatan 0,5 gitu ya, hasil kalian. Berarti di sini ketika luas penampang besar, kamu akan mendapatkan kecepatan yang kecil. Ketika luas penampangnya kecil, contoh di posisi 5, luas penampangnya 2 meter persegi, kecepatan yang kamu dapatkan hanya 2,5 meter per second. Dari sini, teman-teman tadi menarik kesimpulan bahwa semakin besar luas penampang, di situ kecepatannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang, kecepatan fluidanya semakin besar. Sedangkan aliran debit gitu ya, dalam pipa, semuanya gitu ya, sepanjang pipa sama besar. Pada percobaan kita dia debitnya 5.000 liter per second. Baik. Nah, oke. Kalau misalnya kalian berpikir dari mana sih Bu rumus debit sampai tadi bisa muncul seperti itu. Nah, nih Bu Rani sampaikan, kalau kita anggap ini adalah sebagai pipa ya, teman-teman. Pipa aliran, A itu adalah luas penampang ya. A itu luas penampang. X itu adalah tinggi gitu ya, atau panjang dari pipa gitu ya. Teman-teman boleh mengatakan ini sebagai H gitu ya, atau boleh mengatakan ini sebagai S gitu ya. Nah, tadi di awal kita mendapatkan bahwa debit adalah volume dibagi dengan waktu. Kecepatan. Ya, kecepatan. Siapa nih yang tadi jawab? Anissa, Bu. Anissa, bener banget Nisa. Jadi X dibagi T atau panjang pipa atau jarak dibagi T itu adalah kecepatan. Sehingga kamu boleh menuliskan berarti A ini berubah menjadi kecepatan gitu ya, V. Sehingga teman-teman punya dua nih persamaan debit. Satu adalah Q sama dengan V dibagi T, satunya lagi adalah A dibagi dengan V adalah kecepatan gitu ya. Oke, inilah asal dari rumus debit gitu ya, rumus debit. Oke. Terus kemudian kan
kalian mendapatkan tuh bahwa di kegiatan 1 maupun di kegiatan 2, kamu mendapatkan debit itu selalu sama di sepanjang aliran pipa gitu ya. Berarti kita bisa katakan Q1 sama dengan Q2 ya. Q1 sama dengan Q2, kalau misalnya ada posisi 3 ada sama dengan Q3 dan seterusnya. Terus kalau kita buka, dia menjadi A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. Oke, teman-teman, inilah yang kita sebut sebagai asas kontinuitas. Apa tuh asas kontinuitas? Asas kontinuitas mengatakan pada fluida yang tidak termampatkan, air gitu ya contohnya, hasil kali antara kelajuan fluida V dengan luas penampang gitu ya, A, maka nilainya akan selalu sama atau konstan gitu ya. Nah, dan debit fluida di titik mana saja selalu konstan. Inilah yang kita sebut sebagai asas kontinuitas. Dipahami untuk asas kontinuitas, teman-teman? Ada pertanyaan? Open mic, please. Udah Bu, insya Allah. Oke, ya. Nah, sekarang siap-siap gitu ya. Kita akan quiz ya, quizzes 7000557. Ya, Amara sudah masuk, silakan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Ini Bu Rani stop share. Bentar, dimatikan dulu ya. Nah, di sini ada salah satu post-test yang ingin Bu Rani bahas gitu ya. Persamaan kontinuitas ya, di mana A1 sama dengan P1 sama dengan A2 P2. Wow, satu di sini. P1. Masukkan angkanya, berarti berapa? 300 gitu ya, teman-teman. Dibagi dengan 200 dikali berapa? Dikali 3 ya. Sama dengan berapa gitu ya. Ini bisa kita coret 300-nya, jadi 3/2 dikali 3. Ini sama dengan 9/2, berarti 9 bagi 2 berapa? 4, berapa? 4,5 meter, ya 4,5 meter per second. Oke, jadi hasil di post-test untuk yang ini ya, teman-teman mendapatkan jawaban E 4,5 meter per second. Baik. Nah, oke. Kita akan jawab pertanyaan kita sebelumnya tentang permasalahan tadi. Gimana sih teknik menyiram tanaman bougainville agar dia tidak rusak dan rontok gitu ya. Pada video kali ini saya akan menyajikan video tentang cara menyiram bunga bougainville dengan menggunakan selang air nih kayak gini nih ya. Kayak gini. Iya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ketika dia menyiram bagian bunganya itu tidak secara langsung gitu ya, artinya bukan ada jarak gitu ya, ada jarak, selangnya dipencet gitu ya, luas penampangnya dikecilin, sehingga tadi yang sempat dijawab oleh teman-teman sebelumnya, aliran kecepatannya jadi lebih jauh gitu ya, terus juga percikan airnya itu jadi kayak seperti titik-titik hujan, sehingga tidak cukup berat gitu ya diterima oleh bunga bougainville, dan ini tidak menyebabkan bunga-bunganya itu rontok gitu ya. Biarkan dia basah. Kalau dia musim kemarau ya, musim kemarau, musim hujan tidak usah perlu disiram. Iya, ini ketika dia menyiram bagian bawah potnya ya, teman-teman bisa lihat air yang diberikan itu cukup banyak gitu ya, cukup banyak.
Dan disiram dengan jarak dekat juga nggak masalah gitu ya, karena dia menyiram bagian tanah gitu ya, tanah dari tanaman bougainville-nya gitu. Oke, satu lagi teman-teman, ini aplikasi teknologi gitu ya dari aliran fluida. Ya, di sini kita bisa lihat gitu ya gimana sebuah air gitu ya bisa membelah gembok gitu ya yang demikian keras gitu ya, bisa mematahkan bahkan bisa membagi dua. Teman-teman bisa lihat di sini luas penampangnya itu sangat-sangat kecil gitu ya, luas penampangnya sangat-sangat kecil di bagian ujungnya. Iya, jadi pada konsep ini gitu ya, selain ada besaran luas penampang, ada kecepatan, dia juga ditambah dengan tekanan gitu ya. Pada asas kontinuitas memang belum dibahas tekanan, nanti tekanan itu akan ada di hukum Bernoulli gitu ya. Tapi ketika air dengan tekanan yang tinggi seperti ini gitu ya, terus dialirkan dari penampang luas penampang yang sangat kecil gitu ya, itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa gitu ya, luar biasa, bahkan kekuatannya itu mampu untuk membelah gembok gitu ya, ketika luas penampang kecil, kemudian kecepatannya sangat besar gitu ya, terus juga ada variabel tekanan di sana, maka air dengan tekanan ini akan mampu memotong gitu ya benda-benda yang awalnya itu keras dan padat gitu. Baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Udah jelas, Bu. Oke, udah jelas. Ya, teman-teman, sampai di sini gitu ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nah tadi yang Bu Rani bilang, kita akan mempelajari tentang hukum Bernoulli gitu ya, di mana bukan hanya ada variabel luas penampang dan kecepatan, tapi nanti teman-teman akan mempelajari gimana kalau dalam pipa fluida mengalir, terus di sana ada variabel tekanan, gitu ya. Variabel tekanan ini akan kita pelajari selanjutnya, gitu ya. Untuk materi teman-teman bisa akses di Google Classroom. Baik, sudah cukup jelas ya, karena tidak ada pertanyaan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa tutup. Boleh ditutup dengan doa bersama. Aira, tolong dibantu untuk ditutup. Pay attention, get ready, have a pray. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hebat dalam belajar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya, dadah.